Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8A, sesi 0025 akan membacakan hasil observasi kelompok kami. Yang beranggotakan Aprizani dengan NIM 23059060 dan Ginaya Lestari dengan NIM 23059142. Kelompok kami mengambil dua perusahaan, yaitu yang pertama Keripik Balado Mahkota Padang, yang kedua Aksesoris Padenggangan. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Aprizani. Kepada Apri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, yaitunya keripik belado Mahkota Padang. Latar belakang usaha. Keripik belado cemilan khas Minangkabau berbahan dasar singkong dengan bumbu belado. Tahun berdiri yaitunya dari tahun 2015, dibuat menggunakan resep tradisional keluarga yang memiliki keunggulan produk yaitu menggunakan singkong pilihan dari petani lokal, mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Produk dikenal karena kualitas dan hasilnya terjaga. Selanjutnya, strategi pemasaran yang digunakan. Yang pertama itu kombinasi metode tradisional dan digital. Promosi melalui media sosial dan e-commerce. Yang kedua, inovasi produk, varian rasa baru seperti keju dan ekstra pedas. Yang ketiga, pencapaian dan tantangan. Pencapaian dikenal sebagai merek yang berkualitas di pasar lokal dan nasional. Yang kedua, komitmen terhadap kebersihan, keamanan pangan, dan inovasi. Selanjutnya itu tantangan, yaitu peningkatan biaya bahan baku dan persaingan pasar. Oke, next. Selanjutnya yaitu aksesoris pertenggangan. Latar belakang usaha berdiri tahun 2017, fokus pada kerajinan tangan berbasis budaya Minangkabau dan juga modern. Produknya yaitu gelang, kalung, bros, cincin dengan motif etnik. Keunggulan produk yaitu yang pertama menggabungkan elemen budaya Minangkabau seperti motif ukuran tradisional, dan berbahan lokal yaitu kayu, batu, dan logam. Adapun bahan-bahan modern lainnya. Oke, next. Strategi pemasarannya yaitu yang pertama itu pasar offline seperti toko-toko online, galeri seni, dan pasar seni. Pasar online yaitu media sosial dan e-commerce. Misi usaha melestarikan budaya Minangkabau melalui desain tradisional. Yang kedua, menggabungkan tradisi dan inovasi dalam setiap produk. Tiga, memberdayakan pengrajin lokal sebagai mitra usaha. Yang selanjutnya yaitu potensi dan tantangan. Pertama, potensi. Produk autentik dengan nilai seni tinggi. Yang kedua, semakin dikenal sebagai penggerak ekonomi lokal. Selanjutnya, tantangan. Tantangannya yang pertama itu persaingan di pasar aksesoris, unik, dan kerajinan tangan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu bentuk usaha. Yang pertama itu keripik belado Mahkota Padang. Berkategori yaitu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Berfokus usaha yaitu produksi makanan ringan khas Padang. Yang kedua, memanfaatkan potensi lokal seperti singkong dan bumbu belado. Untuk manajemennya, awalnya dikelola pribadi, kini menjadi struktur organisasi sederhana dengan beberapa karyawan tetap. Selanjutnya yaitu aksesoris pertenggangan. Berkategori yaitu UMKM di bidang kerajinan tangan, dan fokus usahanya yang pertama produksi aksesoris etnik Minangkabau, seperti gelang, kalung, bros. Yang kedua, menggunakan bahan lokal dan melibatkan pengrajin lokal. Untuk manajemennya awalnya bersifat informal, uh, kini mulai memerankan manajemen lebih terstruktur dengan menambah karyawan. Oke, selanjutnya. Untuk status legalitas perusahaan, yang pertama yaitu Keripik Balado Mahkota Padang. Yang pertama terdaftar di OSS, yaitu memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Kedua, sah secara hukum untuk beroperasi di Indonesia. Kepatuhan yang pertama yaitu mematuhi peraturan tentang kesehatan dan keamanan pangan.
Dan manfaat pendaftarannya yaitu mempermudah akses fasilitas dan bantuan pemerintah bagi UMKM. Selanjutnya, yaitu aksesori perdagangan terdapat di OSS, yaitu memiliki NIB. Yang kedua, sah secara hukum sebagai usaha kerajinan menengah tangan. Eh, Selanjutnya, itu kepatuhan, memenuhi izin penjualan produk di pasar lokal dan online. Manfaat pendaftarannya itu diberikan hukum dan kelancaran operasional. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mimin. Oke, terima kasih kepada Abdi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Kontrak usaha yang pertama dari Keripik Baladoma Kota Padang yaitu berbentuk dengan kontrak dengan pemasok bahan baku atau petani singkong. Kerjasama distributor untuk pemasaran produk, aksesoris perdagangan. Kontrak dengan pengrajin lokal atau sistem bagi hasil. Kerjasama dengan pengecer atau toko oleh-oleh. Selanjutnya, hubungan bisnis. Keripik Baladoma Kota Padang yaitu bermitra utama petani lokal dan distributor, berfokus pada transparansi dan kualitas produk. Selanjutnya, aksesoris perdagangan yang memiliki mitra utama pengrajin lokal dan pengecer, berfokus pada keunikan desain dan distribusi lainnya. Hak kekayaan intelektual atau HAKI, Keripik Baladoma Kota Padang, terdaftar merek atau belum paten. Perlu mendaftarkan paten untuk resep unik. Selanjutnya, aksesoris perdagangan, sedang mengurus pendaftaran merek dan desain. Perlu percepatan pendaftaran paten. Selanjutnya, pola perizinan usaha. Keripik Baladoma Kota Padang yaitu izin OSS, Dinas Kesehatan dan sertifikat halal. Aksesoris perdagangan, izin OSS dan produksi resmi mematuhi peraturan label produk. Selanjutnya, sengketa usaha. Keripik Baladoma Kota Padang memiliki peran menghadapi sengketa merek dan kemasan, dan juga diselesaikan melalui mediasi dan langkah hukum. Aksesoris perdagangan pernah mengalami pembajakan desain produk, menyelesaikan dengan mediasi dan pendaftaran HAKI. Selanjutnya, pilot. Keripik Baladoma Kota Padang belum mengalami kebangkrutan dan tantangannya berfluktuasi harga bahan baku. Aksesoris perdagangan belum mengalami kebangkrutan, tantangannya yaitu keterbatasan modal dan bahan baku. Analisis SWOT dari kedua usaha berikut. Yang pertama, Keripik Baladoma Kota Padang dengan strength, citra rasa khas, dan dukungan petani lokal. Weakness, kapasitas produksi terbatas. Opportunities, potensi ekspor dan e-commerce. Selanjutnya, threats, persaingan dan fluktuasi harga bahan baku. Aksesoris perdagangan yaitu strength, desain unik dan bahan lokal berkualitas. Weakness-nya yaitu skala produksi kecil. Opportunities, tren fashion etnik dan pasar global. Threats-nya yaitu persaingan produk massal dan perubahan tren. Baiklah, kesimpulan dari kedua materi berikut yaitu kedua usaha memiliki kekuatan budaya lokal. Tantangan utamanya yaitu peningkatan skala produksi dan perlindungan HAKI. Peluang besar yaitu ekspansi digital dan kolaborasi kreatif. Baik, sekian hasil observasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Salah dan kejanggalannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.